Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosanindika dengan NPM 193200067, Isya Kamayasi Faila Sufa dengan NPM 193200052, dan Ahmad Nur Alim dengan NPM 193200074. Di sini kami akan memaparkan materi biologi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Pengertian keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3: tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen memunculkan variasi antar individu dalam spesies, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Di sini ada beberapa contoh keanekaragaman genetik. Yang pertama, contoh keanekaragaman genetik tumbuhan, yaitu bunga sepatu, yang memiliki variasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ini gambar variasi bunga sepatu warna merah, kemudian warna pink, dan warna putih. Lalu ada contoh keanekaragaman genetik hewan, yaitu lalat. Antara satu lalat dengan yang lainnya memiliki perbedaan atau tidak sama persis dengan yang lainnya. Kemudian ada contoh keanekaragaman genetik manusia. Yang pertama, wanita memiliki warna mata biru. Yang kedua, wanita memiliki warna mata coklat. Keanekaragaman tingkat spesies, yaitu setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Contoh keanekaragaman jenis pada familia Arasaceae atau suku pinang-pinangan. Yang pertama ada aren, Arenga pinnata, yang habitatnya di pegunungan, kemudian kelapa, Cocos nucifera di pantai, pinang, Arenga catecho di tempat kering, kemudian ada nipah, Nipah fruticas di tempat basah. Keempatnya menempati habitat yang berbeda. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, ditujukan dengan adanya perbedaan faktor abiotik, ditujukan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Macam-macam ekosistem di dunia. Macam-macam ekosistem di dunia itu salah satunya ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki nama lain hutan hujan tropika. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan selatan garis khatulistiwa. Nah, nomor 2 itu ada hutan gurun. Hutan gurun adalah salah satu jenis hutan yang memiliki 4 musim, yakni panas, dingin, semi, dan gugur. Untuk selanjutnya yaitu ada savana. Savana adalah tipe ekosistem di dataran rendah atau tinggi di mana komunitasnya terdiri dari beberapa pohon yang tersebar tidak merata dan lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput-rumputan. Yang keempat itu ada padang rumput. Padang rumput adalah hamparan luas yang ditumbuhi oleh tanaman tidak berkayu. Dengan ciri-ciri, daerah tersebut memiliki arah hujan yang sedikit sekitar 150 mm per tahun dan persebarannya dari wilayah tropis sampai subtropis. Macam-macam ekosistem di dunia yang selanjutnya yaitu ada hutan deciduous. Hutan deciduous adalah bioma yang terdapat di bagian belahan bumi utara dan sebagian belahan bumi selatan. Setelah hutan deciduous yaitu ada tundra. Tundra yaitu
suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Setelah tundra, yaitu ada hutan konifer. Hutan konifer adalah hutan yang didominasi oleh vegetasi berdaun jarum atau konifer. Hutan ini banyak terdapat di daerah iklim sedang sampai iklim dingin dan memiliki ciri vegetasinya memiliki ketinggian yang relatif sama, berbatang lurus dan berbentuk kerucut seperti pinus, cemar, dan cedar. Setelah hutan konifer, yaitu ada terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Setelah kita mempelajari macam-macam ekosistem di dunia, kita akan beralih ke manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati salah satunya ada sebagai sumber plasma nutfah, dan selanjutnya yaitu produktivitas ekosistem. Setelah itu ada perlindungan air dan tanah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan wisata, pengelolaan sampah, nilai sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu pengatur iklim. Setelah kita mempelajari manfaat keanekaragaman hayati, kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara megadiversitas. Negara megadiversitas adalah negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Selanjutnya, 17-25% spesies makhluk hidup di dunia terdapat di Indonesia. Nah, dari 17-25% itu apa aja sih? Itu 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 spesies jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia. Salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu ada Gunung Gede Pangrango dan Pegunungan Dieng Wonosobo. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan kesamaan karakter yang dapat diamati, antara lain morfologi, sifat genetik, dan tingkah laku. Tujuan klasifikasi adalah menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka ragam. Klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 7 takson, yaitu Regnum atau Kingdom, Divisio atau Phylum, Classis, Ordo, Familia, Genus, dan Species. Jenis klasifikasi. Jenis klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi alamiah. Klasifikasi alamiah yaitu sistem klasifikasi sistem yang menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologinya secara wajar atau alami. Kemudian yaitu ada klasifikasi artifisial. Klasifikasi artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri makhluk hidup. Selanjutnya ada klasifikasi konvensional. Klasifikasi konvensional adalah suatu komunikasi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau lembaga
ataupun dalam skala yang lebih besar maupun internasional. Setelah itu ada klasifikasi modern. Klasifikasi modern adalah klasifikasi yang berakar pada sistem Caronus Linnaeus, yaitu mengelompokkan spesies menurut kesamaan sifat fisik yang dimilikinya. Setelah itu ada klasifikasi genetik. Klasifikasi genetik adalah suatu studi yang mengklasifikasikan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologi dan sifat lainnya yang bisa diobservasi, tidak tergantung pada asal evolusi organisme yang bersangkutan. Setelah itu ada klasifikasi evolusioner. Klasifikasi evolusioner adalah cabang klasifikasi biologi yang berusaha mengklasifikasikan organisme dengan menggunakan kombinasi kekerabatan, filogenetika, dan kemiripan umum. Yang terakhir yaitu ada klasifikasi kladistik. Klasifikasi kladistik adalah ilmu dalam sistematika mengenai cara mengelompokkan berbagai komponen berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.